Saya sangat berterima kasih atas undangan dari Satu Kata ini untuk berbagi cerita pengalaman kepada teman-teman dari mahasiswa UNES. Jurusan apa? Jurusan sosiologi ya? Sosiologi antropologi. Iya, Pak. Mahasiswa Mbak Asma ya, Mbak Asma senior saya di Jogja kemarin. Sesuai dengan diskusi sama Mbak Mudi. Ini dulu ya, sorry ya. Salam kenal dulu ya. Saya Imam Muhammad. Saya orang Goa Makassar. Sekarang domisili di Makassar, tinggal di Makassar, dan juga mengajar antropologi di UIN Alauddin Makassar. Dan dengan Satu Kata itu sudah seperti Mas Amin dan teman-teman Satu Kata, sudah seperti guru, teman belajar, dan lain-lainnya. Makanya waktu Mas Amin, Pak Udin, dan Mas Aluang itu ke Sulawesi Selatan, ke Makassar untuk bikin penelitian partisipatif di Takalar, di Tanah Keke, saya diajak untuk ikut saja jalan-jalan itu, ikut belajar di sana. Tentu saja pengalaman dan ajakan itu tidak saya tolak, karena saya juga belum pernah sebelumnya sebagai orang Makassar belum pernah menginjakkan kaki di Tanah Keke. Nah, Tanah Keke itu di mana? Tanah Keke itu di Kabupaten Takalar. Kabupaten Takalar itu sekitar 60 atau 70 km dari kota Makassar sekitar ya. Tanah Keke itu baru menjadi kecamatan definitif tahun ini. Sebelumnya dia gabung di kecamatan lain, baru tahun ini menjadi kecamatan sendiri, Kecamatan Kepulauan Tanah Keke. Di Tanah Keke, di kecamatan atau biasanya kita sebut saja Tanah Keke, Pulau Tanah Keke atau Kepulauan Tanah Keke, ada beberapa pulau-pulau, ada sekitar 3 atau 4 pulau yang dihuni oleh ratusan kepala keluarga. Nah, pulau terbesar sendiri disebut Pulau Tanah Keke, dan ada Pulau Dayang-Dayang, Pulau Satanga juga. Yang paling rutin kami datangi di Tanah Keke itu adalah Pulau Satanga. Pulau Satanga sendiri secara administratif masuk ke dalam administrasi desa Patirobaji namanya. Jadi Pulau Satanga ini satu pulau yang ada 2 dusun, di dalam Pulau Satanga ini. Nah, pulau inilah yang sering menjadi subjek, menjadi tempat lokasi penelitian dan pendampingan pemberdayaan yang dilakukan oleh teman-teman di Satu Kata ini selama setahun terakhir. Jadi kurang lebih sudah 1 tahun lebih perjalanan pulang balik Tanah Keke, Jogja, Bogor itu dilakukan untuk melakukan penelitian dan pendampingan oleh tim utamanya itu Mas Amin, Udin, dan Mas Anwar. Nah, saya sendiri sebagai tim lokal kira-kira itu baru 2 kali ke Tanah Keke di bulan Desember kemarin, dan bulan Desember 2020 selama 1 minggu di sana, dan di terakhir kemarin di bulan Maret. Di bulan Maret, tapi di April ya, awal April di akhir Maret, jadi baru sekitar 3 minggu gitu sebelum memasuki Ramadan. Jadi 2 hari sebelum Ramadan kita sudah balik ke darat selama kurang lebih 6 hari di pulau sana. Apa yang kami lakukan di sana gitu ya, yang bisa kira-kira menjadi di share pada teman-teman dari UNES ini. Yang pertama mungkin pengalaman terkait mempelajari, mengkaji, dan memahami bagaimana kehidupan nelayan kecil itu di dalam berbagai macam persoalan gitu yang hadir sebagai isu, sebagai kebijakan dan sebagainya. Nah, orang Tanah Keke gitu di dalam hubungannya dengan Takalar, Kabupaten Takalar atau orang darat itu selalu termarginalkan dalam pandangan gitu, dalam cara mereka melihat orang Tanah Keke. Jadi orang-orang pulau itu selalu mendapatkan stigma atau dilihat sebagai orang-orang yang belakang, orang-orang miskin, orang kotor, orang kecil, orang biasa dan sebagainya oleh orang-orang darat. Nah, stigma itu bertahan sampai sekarang gitu terhadap orang-orang di Tanah Keke. Itu yang menjadi alasan mungkin kenapa Tanah Keke atau Satanga dipilih untuk menjadi lokasi penelitian dan sebagainya. Jadi banyak tempat lain, tapi di Takalar sendiri, di Kabupaten Takalar itu Tanah Keke itu satu-satunya pulau yang ada di Kabupaten Takalar. Kalau di kabupaten lain itu banyak pulau-pulaunya, ada
ada beberapa pulau. Tapi di Takalar sendiri, termasuk kabupaten yang dekat dan berbatasan langsung dengan Kota Makassar, itu hanya memiliki satu pulau. Kalau Makassar banyak pulaunya, Pangkep banyak pulaunya, jadi yang lain banyak pulau. Cuma Takalar yang punya pulau, cuma satu pulau itu, Pulau Tanah Keke. Nah, kalau dipelajari memang orang-orang Tanah Keke itu seperti banyakkan orang-orang gunung, misalnya dipandang peyoratif ya, dipandang jelek, dipandang berbeda dengan yang lain, dipandang unik lah. Nah, itu yang ingin dibuktikan kenapa bisa seperti itu. Setelah melakukan perjalanan ke Tanah Keke, saya kira memang cara pandang itu memang sudah sangat bermasalah ya, dan harus dirubah. Karena mungkin soalnya karena banyak orang yang belum pernah menginjakkan kaki di Tanah Keke. Orang-orang Takalar sendiri itu banyak yang belum pernah ke Tanah Keke karena mereka takut sama laut. Gitu. Kira itu saja kira-kira alasannya. Mereka takut dengan cerita ombak besar, sering terjadi kecelakaan, tenggelam dan sebagainya. Nah, ketakutan orang-orang darat ini terhadap orang pulau yang membuat mereka melihat berbeda terhadap orang pulau. Ya, memang secara pengalaman pribadi saya ketika pertama kali juga naik kapal menyeberang ke Tanah Keke ya ada sedikit takut. Tapi kan ada waktunya, ada orang-orang nelayan itu tahu kapan waktu yang tepat dan tidak tepat untuk mengantar orang ke pulau. Jadi kalau dia tahu, dia bisa mempertimbangkan risiko dan sebagainya. Nah, itu yang membuat jadi pengalaman perjalanan ke sana itu yang banyak membuat orang menciptakan stigma. Banyak orang darat di Takalar itu belum pernah menjalankan kaki di Tanah Keke. Banyak sekali. Nah, itu mungkin keterasingan itu, keberjarakan itu yang membuat mereka sangat punya stigma atau cara pandang yang berbeda terhadap orang Tanah Keke. Saya juga sebagai orang Makassar sebenarnya melihat orang-orang pulau dulu. Jadi dulu saya punya cara melihat bahwa orang-orang pulau ini bagaimana ya mereka hidupnya ya, tidak seperti apakah ada listrik di sana, mereka ada sekolah nggak di sana, ada bagaimana cara mereka, tidak ada kendaraan di sana. Itu cara saya melihat dulu orang-orang di pulau itu. Di Makassar ada berapa pulau kecil yang dihuni berapa. Lumayan juga pulasnya. Nah, itu kemudian buyar semua ketika secara personal saya datang ke Satanga dan tinggal di sana selama beberapa hari gitu, dan melakukan pengamatan kecil terkait dengan kehidupan harian para nelayan-nelayan di sana. Yang jadi amatan pertama tentu saja adalah bagaimana sih waktu kerja mereka, apa benar mereka nelayan-nelayan ini bekerja dari pagi hari atau dari dini hari, terus sampai jam berapa, terus mereka menggunakan apa, cari ikan dengan cara apa, metode apa yang mereka gunakan dalam menangkap ikan dan sebagainya. Apakah benar banyak nelayan itu yang menggunakan alat-alat destructive fishing seperti bom atau jantrang atau apa dan sebagainya ya. Itu yang menjadi yang kita amati. Ternyata tentu saja yang destructive fishing itu tidak akan mudah kita dapatkan ya, karena jangankan kita, sesama mereka saja mungkin mereka akan waspada ya. Waspadanya tinggi karena itu memang dilarang, makanya